itu fokusnya jelas sekali bahwa si ayah itu harus memulai dengan dirinya dulu. Oke. Jadi dia harus menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan lah, Contoh ya. menjadi contoh lah. Jadi figur yang bisa dilihat oleh orang. Memang hampir 80% problem psikologis atau gangguan psikologis itu berawal dari case family case, parenting, kehadiran sosok orang tua pastinya ya. Nah mungkin jangankan kita bilang anak yatim, orang yang masih utuh aja rasa yatim gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suil Alfata. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana mendorong pola asuh positif orang tua terhadap remaja di zaman sekarang. Dan program ini didukung oleh Yayasan Darah untuk Aceh dan juga UNICEF. Dan kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang sangat keren nih. Selamat datang Pak Ilham, kita panggilnya Ustadz juga boleh ya? Boleh. Dan ada juga Pak Hekal. Jadi teman-teman, dua narasumber kita ini merupakan sosok psikolog dan juga dosen di mana telah berkecimpung di berbagai hal mengenai remaja dan juga pengasuhan untuk anak-anak sampai ke remaja. Dan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, mungkin dengan Pak Ilham dulu nih. Untuk sekarang masih aktif mengajar sebagai dosen ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Dosen dan juga jadi Ustadz juga ya? Ustadz itu kan guru itu kan dosen, jadi sama aja. Sama sebenarnya sama aja ya. Baik-baik. Dan kita juga sudah kedatangan Pak Hekal. Pak Hekal ini merupakan psikolog yang aktif sekali di kegiatan kita di anak-anak muda. Dan Pak Hekal juga mengajar di beberapa kampus, Pak Hekal ya? Benar. Selain mengajar, saya juga sebagai praktisi ya, sebagai praktek, sebagai psikolog gitu di Banda Aceh. Oke, nah biasanya Pak Hekal menangani anak-anak muda atau orang tua juga, Pak? Oke, kalau kita bicara secara ini ya, konsumer lah gitu ya, lebih banyak di usia berapa? Ya semuanya ada, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun ada gitu. Cuman saya lebih banyak menangani case dewasa awal, remaja akhir, dewasa akhir lah itu, remaja dan dewasa. Oke. Nah, remaja dan dewasa itu di umur 18-an ke atas ya? 18 ke atas itu sudah masuk usia dewasa awal. Kan itu kan usia peralihan ya, dari remaja akhir ke dewasa awal. Oke. Nah, ini cukup menarik Pak ya dengan tema kita hari ini. Saya pengen tanya nih ke Ustadz Ilham nih. Jadi Ustadz, kita kan tahu bahwa sosok ayah itu menjadi sosok yang penting sebenarnya. Nah, menurut Ustadz Ilham, seberapa penting sosok ayah itu terhadap perkembangan remaja di zaman sekarang? Gitu. Sebenarnya bukan di zaman sekarang saja ya. Dari dulu sebenarnya sosok ayah itu adalah figur utama dalam keluarga. Oke. Jadi dia tidak hanya kepada anak, juga kepada istrinya, sang ibu dalam rumah tangga. Bahkan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan ayat itu ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu fokusnya jelas sekali bahwa si ayah itu harus memulai dengan dirinya dulu. Jadi dia harus menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan lah. Contoh ya? Menjadi contoh lah. Jadi figur yang bisa dilihat oleh orang. Kemudian keteladanan itu akan menginduksi orang-orang di sekitar. Nah, siapa orang-orang di sekitar? Yang paling dekat dengan mereka, dengan sang ayah ini adalah anak-anak dan istrinya. Oke. Nah, dari sisi ini sebenarnya kita langsung bisa baca kondisi pendidikan yang utama itu sebenarnya bukan pengajaran, tapi kedekatan dan keteladanan. Oh iya. Jadi Rasulullah mempraktekkan itu dengan para sahabat. Jadi Rasul itu banyak memberikan keteladanan yang kemudian dicontoh oleh para sahabat. Maka hadis-hadis hari ini kita kenal ada yang cara jalan Rasul, cara bangun Rasul, cara makan Rasul, cara duduk Rasul, semua terlaporkan dengan baik. Itu artinya apa? Orang-orang di sekitarnya memperhatikan dan mencontoh apa yang Rasul lakukan. Oke, berarti sebenarnya poin utamanya Ustadz adalah memberikan teladannya ya? Exactly. Bukan cuma ngomong-ngomong aja gitu ya? Saya nggak melihat bahwa ngomong itu efektif. Oke. Jadi kan kalau kita hubungkan lagi dengan Rasul, ini mohon maaf nih, gara-gara dipanggil Ustadz saya jadi kebayang ke situ terus nih kan. Kalau kita hubungkan dengan Rasul, ada 3 kali Rasul mencoba untuk bicara, itu 3 kali ditolak.
Saat baru diangkat jadi rasul bicara di atas Jabal Qubais, ditolak. Ya kan? Kemudian saat beliau pergi ke Taif, ditolak, dilempari, dicaci maki, diusir. Ya kan? Dan saat pulang Isra Mi'raj, beliau bahkan dihina dan bahkan banyak yang tidak lagi percaya. Jadi keteladanan itu adalah mendidik dengan cara beda. Maka kita sebut dalam Islam itu dengan dakwah bilhal. Jadi memberikan keteladanan dan insya Allah akan menginspirasi orang-orang. Baik. Artinya seorang ayah itu sebenarnya peran pentingnya adalah memberikan keteladanan terhadap anak dan istrinya ya Ustadz ya harusnya ya. Betul. Dan itu yang nantinya mungkin akan nempel ya, kalau bahasa kita tuh langsung nancep di kepala gitu ya. Betul. Kalau menurut Pak Haikal Pak, untuk secara psikolog, bagaimana melihat kondisi perkembangan anak remaja gitu terhadap sosok ayah gitu? Benar. Mungkin saya berbicara dalam segi psikologis ya, gitu, karena background saya memang psikolog. Dan memang secara pendekatan agama pun tidak jauh beda. Bahkan banyak juga pendekatan parenting juga diasuh dari ilmu agama gitu ya. Tergantung bagaimana kita mengemasnya saja. Nah, kalau kita bicara peran ayah gitu ya, pasti kan ada tren gitu. Setiap pergantian zaman itu kan pasti ada tren yang berbeda-beda gitu. Mungkin dari dulu mungkin tren yang di masa industrial misalnya, komunikasi, bahkan sekarang kan digitalisasi gitu ya. Nah, mungkin orang tua itu perlu melihat di sisi perkembangan digital ini. Kenapa? Karena pendekatan ini cenderung berimbas kepada kondisi mental para remaja itu sendiri. Kenapa? Karena kan secara tekanan sekarang lebih banyak ya. Gitu. Iya, mungkin betul. Kalau dulu tekanannya hanya orang tua nih gitu. Nah, sekarang mungkin sosial lingkungan itu juga berperan memberikan tekanan. Tugas kampus kalau mahasiswa, kalau misalnya remaja tugas di sekolah, apalagi sekarang sistem pendidikan kan sudah dari pagi sampai sore ya, sekolahnya cukup lama ya. Cukup lama gitu. Beda dengan zaman kita dulu mungkin Bang Suhil ya. Nah, berarti apa? Butuh kita sensitif terhadap kondisi kesehatan mental mereka, bukan hanya fisik gitu. Berarti apa? Karena tren sekarang itu sudah masuk era digital dan berdampingan dengan kesehatan mental gitu. Menurut saya sih orang tua sebagai orang tua kita perlu melihat sisi itu. Meskipun setiap orang tua itu kan punya tren yang berbeda dalam melihat anak, dalam mengasuh anak. Nggak apa-apa, yang penting orang tua selalu terbuka, sensitif, dan ada ketika anak membutuhkan sosok figur orang tua itu sendiri. Nah artinya mungkin mental anak-anak sekarang dengan zaman dulu berbeda ya. Namun apakah ada pakem yang kayak, mungkin menurut Ustadz, kalau saya lihat tren-tren di tahun lalu Ustadz, ada tuh trennya tuh stoik namanya. Tren stoik. Namun ketika saya melihat di agama Islam pun, kita sudah diajarkan sebenarnya, tapi penyebutannya aja yang berbeda. Tren stoik itu adalah tren kayak berserah diri. Kalau kita kan berserah diri, tawakal gitu. Namun entah kenapa, anak-anak remaja sekarang itu pendekatannya itu lebih ke arah sana. Kalau menurut Ustadz Ilham sendiri, apa yang menyebabkan anak-anak sekarang itu lebih banyak tren seperti kesehatan mental itu arahnya ke arah yang populer gitu, yang kayak stoik tadi. Padahal di agama sudah dijelasin gitu. Ya, ini bagian pentingnya saya kira ya. Tadi yang disebut oleh Pak Haikal tadi sebenarnya inline dengan apa yang ditanya oleh Bang Suhil tadi ya. Bahwa secara kondisi persoalannya sebenarnya mental anak tak berubah. Dari tahun ke tahun anak-anak begitu-begitu saja. Tapi lingkungan yang berubah. Lingkungan yang berubah. Tadi disebutkan bahwa tekanan memberi mereka tekanan yang lebih masif daripada dibandingkan dulu. Sekarang informasi lebih lebar, lebih luas ya, sehingga anak-anak bisa saja terpapar informasi yang sebenarnya belum pantas mereka akses. Misal, saya menemukan kecenderungan bahwa anak-anak sekarang itu ketika dia punya konflik dengan orang tuanya, dia akan membuka medsos, membuka internet, dan dia tidak mencari solusi kenapa dia berkonflik dengan orang tuanya, tapi dia mencari bagaimana cara menjadi orang tua terbaik. Jadi dia tidak berusaha untuk mengevaluasi diri, tapi justru dia terjebak dalam mengevaluasi orang tuanya. Dan ini sebenarnya oke-oke saja, dengan catatan kalau dia nyaman dengan itu. Masalah utamanya adalah ketika nanti dalam kenyataan dia melihat bahwa orang tuanya beda dengan ideal dan tidak ada orang tua yang ideal, ya kan?
dia akan stres. Dan disitulah awal mula terganggu mentalnya. Karena kecenderungan anak-anak sekarang kan membanding-bandingkan. Apalagi yang muncul di medsos itu adalah sesuatu yang ideal. Oke. Kalau kita munculkan sesuatu di medsos, nggak mungkin dong sesuatu yang jelek kita posting. Ya kan? Pasti yang bagus ya. Saya selalu posting keberhasilan saya. Kan Pencapaian gitu. ya. Pencapaian, kebersamaan kan kayak gitu. Iya. Sesuatu yang behind the scene kan orang nggak tahu. Yang indahnya semua, Ustaz ya. Indah semua. Sehingga itu menjadi topik yang dibandingkan oleh anak-anak remaja sekarang. Mereka yang belum dewasa secara berpikir, belum siap untuk menerima semua kejadian itu, tidak tersaring yang demikian. Nah, itu bahaya utamanya. Nah, kondisi itu akan memberi mereka ekspektasi yang sangat besar terhadap orang tuanya. Oke. Dan itu akan menjadi pemisah jurang yang besar karena dimunculkan oleh rasa ketidakpuasan terhadap orang tuanya yang terlihat tidak ideal. Iya. Iya kan? Benar-benar. Nah, kalau dihubungkan dengan konsep yang Bang Suil bilang tadi tentang stoik tadi, di situ kita konsepnya adalah menerima takdir. Anak-anak muda sekarang kebalikan. Mereka bahkan ada yang bertanya, kenapa orang tuaku ini? Kenapa aku bukan anak Raffi Ahmad? Iya. Kan? Kenapa nggak jadi Rafathar ya? Kenapa nggak jadi Rafathar misalnya kan? Jadi kondisi-kondisi itu kan sesuatu yang tidak bisa diubah. Nah, penyerahan diri, tawakal, atau meyakini bahwa Allah lah yang mengatur segalanya, bahwa untuk hal yang sekecil-kecilnya, itu akan membuat kita justru nyaman dan sehat secara mental. Dan dalam agama itu diungkapkan oleh seorang sosok ayah yang sangat ideal, Luqmanul Hakim. Iya. Itu ayah ideal. Apa kata Luqmanul Hakim? Ketika Luqmanul Hakim itu menasihati anaknya, maka hal yang pertama yang disebut oleh Luqmanul Hakim adalah wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu kalimat pertama. Hai anakku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Makna mempersekutukan Allah bukan sekedar menyembah yang lain selain Allah, bukan. Tapi jangan kalian dengar selain Allah. Jangan kalian cari informasi solusi yang lain kalau dia tidak menghubungkan dengan Allah. Oke. Nah, jadi medsos-medsos tadi kan Banyak nggak ya? semuanya terhubung dengan Allah. Banyak yang terhubung dengan logika-logika sederhana dan itu dimedsoskan Iya. oleh anak-anak remaja. Mereka tidak tahu menyaring mana yang pantas, mana yang tidak. Dan itu mempengaruhi mental mereka. Nah, saya kira di posisi inilah sebenarnya ada kegagalan saya sendiri mungkin sebagai orang tua, ya tidak ideal dalam hal ini. Mungkin luput di awal-awal untuk menginstall tauhid yang benar tadi kepada anak, sehingga mereka lebih dulu terpapar oleh informasi-informasi yang justru dalam tanda petik dikemas lebih menarik tadi. Iya, dengan stoik tadi. Dengan stoik tadi. Filosofi ini, Padahal filosofinya sama kan? Iya, benar-benar. Tapi karena dikemas lebih menarik, sementara kita bicara Al-Quran, yang notabene adalah kitab yang sangat zaman, ya kan? Sangat zaman mungkin dikira oleh mereka tidak begitu lagi sesuai. Nah, itu menjadi pemicu utama saja. Iya, menarik Ustaz ya. Nah, kalau misalnya secara psikologi nih, Pak Haikal, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ilham, kan kita butuh keteladanan ya sebagai orang tua ya dalam melakukan pola asuh yang positif gitu. Kalau misalnya saya nih nanti saya jadi orang tua dan saya menghadapi, ya. jadi Semoga segera. iya, jadi ketika saya, karena paling sulit itu ketika mengasuh remaja ya Ustadz ya. Jadi kan ketika remaja ini dia mood swing-nya itu masih sangat kacau, terus dia masih belum kenal waktu pergantian hormon nih, ketika dia akil balik, ketika dia udah mulai suka dengan lawan jenis ya gitu. Nah, gimana caranya untuk orang tua dalam melakukan pola asuh yang benar gitu, secara psikologi gitu? Oke, baik. Menarik nih pola asuh ya, parenting. Benar seperti kata Pak Ustadz ya, semua orang tua itu pasti sudah memberikan yang terbaik pola asuh untuk anaknya. Berusaha yang terbaik gitu. Meskipun dalam proses perkembangannya usia dan waktu, orang tua kan bisa melihat, kenapa dulu aku begini ya, kenapa aku nggak begini ya. Hasilnya apa? Muncul self-blaming. Orang tua sering menyalahkan diri sendiri, ini pasti salah saya, dan segala macam. Sebenarnya nggak ada yang salah. Orang tua kan juga dalam proses belajar kan pada saat itu menjadi orang tua. Nah, bagaimana solusinya kita sekarang? Nah, solusinya itu bisa kita pakai gaya attachment. Gaya attachment itu kan hubungan kelekatan. Kelekatan kita dengan anak. Ada dalam ilmu psikologi itu ada macam-macam attachment. Ada yang misalnya avoidant attachment, secure attachment, dan misalnya anxious assessment misalnya ya. Gitu. Nah, itu kan punya
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kalau yang sering kita gunakan, bukan kita gunakan sih, yang lebih ideal diterapkan oleh orang tua itu secure attachment gitu. Jadi secure attachment ini adalah orang tua itu selalu memenuhi kebutuhan anaknya, sensitif, peka dengan kebutuhan anaknya. Bukan berarti dimanja gitu ya. Okay. Bukan dimanja, tapi peka. Peka itu beda dengan dimanja gitu. Karena kenapa kita tahu metode gini, ketika menjadi orang tua, kita perlu pola asuh yang konsisten dan sama. Yang jadi masalah sekarang adalah berbeda pola asuh. Misalnya orang tua ayah bilang A, orang tua ibu bilang B. Itu nggak bisa, anak itu akan bingung gitu. Makanya kan harus satu suara ya gitu. Misalnya kita pilih contoh, kita pakai attachment, secure attachment misalnya. Nah ini apa? Berarti kedua orang tua ini saling mendukung, memberikan dukungan apapun itu sesuai kebutuhan anak. Kenapa itu penting? Cara anak menjalin hubungan relasi ketika sudah dewasa, baik itu dengan pasangannya, dengan sahabatnya, dengan rekan kerjanya, itu sangat tergantung bagaimana pola asuh yang dibangun oleh orang tua. Begitu. Misalnya di Bang Suhil, kan bisa dianalisa nih, aku seperti ini orangnya dalam membangun hubungan. Nah, itu pasti kita tarik akarnya itu biasanya itu nyambung ke pola attachment itu sendiri. Berarti ngaruh ke pola pengasuhan ya? Pola pengasuhan gitu. Bagaimanapun kepribadian kita, emosional kita itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama dari lingkungan keluarga dulu ya, sebelum nanti kita bicara faktor lingkungan yang lebih luas lagi. Gitu. Jadi hadir aja sih untuk anak. Gitu. Nah, Pak Haikal, ini kan cukup menarik tadi penjelasannya. Bagaimana kalau porsinya ibu dan ayah itu kan mempengaruhi anak ya, perkembangan anak ya. Misalnya dia anak yatim nih, ayahnya udah meninggal atau ibunya udah meninggal. Itu bagaimana ya cara mengasuh misalnya untuk single parent gitu? Itu pasti berbeda ya? Benar. Banyak kasus yang saya alami gitu ya. Saya bicara based on praktek saya gitu ya. Saya bukan bicara yang lain. Memang hampir 80% problem psikologis atau gangguan psikologis itu berawal dari case family case, parenting, kehadiran sosok orang tua pastinya ya. Nah mungkin jangankan kita bilang anak yatim, orang yang masih utuh aja rasa yatim gitu ya. Rasa yatim gitu dia ya. Punya ayah tapi rasa yatim, rasa yatim. Kenapa? Karena kan nggak hadir, mungkin orang tua sibuk bekerja dan lain-lain gitu kan. Nah tapi ini kita kembali lagi ke pertanyaan Bang Suhil. Bagaimana nih kalau misalnya dia anak yatim, nggak ada figur ayah? Iya betul. Benar, bagaimanapun kan kedua cangki itu kan harus dapat. Mungkin saya jelaskan dulu kenapa mereka butuh peran masing-masing orang tua. Kalau misalnya ibu, dia akan belajar yang namanya emosional, simpati, empati, itu dari ibu. Sedangkan dari ayah itu lebih kepada pengambilan keputusan, tanggung jawab, gitu. Itu sikap tegas itu dari ayah. Nah, berarti kita hubungkan dengan misalnya pamannya gitu, kita gantikan perannya, atau dengan temannya gitu, karena memang kalau itu tidak disikapi dengan baik, ini saya bilang case anak perempuan misalnya ya, misalnya dia nggak mendapatkan sosok figur laki-laki, kita nggak bicara ayah tapi laki-laki itu bisa pamannya, bisa kakeknya, neneknya, itu dia akan mencari keluar kan begitu, dia akan menemukan. Bahkan dia itu cukup sulit kehilangan nantinya meskipun dia mendapatkan pasangan yang toksik. Gitu. Kalau memang dia kekurangan figur ayah pada masa kecil gitu. Jadi dia akan jadi toksik dengan pasangannya, takut ditinggalkan meskipun dia tahu pasangannya itu toksik. Banyak kan kasus sekarang KDRT. Saya tahu suami saya jahat, saya tahu saya di KDRT, tapi saya masih sayang, nggak mau untuk berpisah. Kenapa ya? Tadi gitu. Iya, ditarik-tarik ternyata pola asuh dia dulu ya. Benar gitu. Iya. Atau bisa dikatakan mungkin ada indikasi trauma juga kan. Iya. Nah, kalau misalnya Ustadz Ilham nih yang menyikapi tadi ya, kalau secara agama, bagaimana kalau misalnya orang tua itu tidak lengkap gitu? Makanya saya dulu mikirnya kan banyak tuh hadis yang kalau misalnya istrinya meninggal, kalau bisa cepet-cepet nikah lagi. Setelah saya pikir-pikir lagi, iya bener karena memang untuk ada kebutuhan psikologi anak gitu ya mungkin ya Ustadz ya. Gimana Ustadz kira-kira? Pertama saya mau komentari masalah ini dulu ya. Bahwa ketika kita bicara pola asuh, itu ada percakapan keren seorang pemuda datang kepada seorang ulama. Dia bertanya, Syekh tolong ajari aku cara mendidik anak. Nah, ulama ini kemudian bertanya, berapa usia anakmu? Anak saya baru lahir.
anak dia baru lahir. Apa kata ulama ini? Kamu terlambat. Wah. Kamu terlambat. Karena untuk mendapatkan pola asuh yang benar dimulai dari mencari ibunya. Nah, itu sebabnya hadis tentang mencari ibunya untuk anak itu ada yang Nabi sebutkan bahwa orang biasanya mencari 4, yang cantik, yang kaya, yang berketurunan, yang ada agama. Ini bukan perintah, ini berita. Nabi sebut dalam bentuk berita. Kemudian baru kata Nabi perintah, maka pilihlah yang beragama. Kenapa? Itu nanti terkait dengan pola asuh anak. Dan itu nanti akan terhubung dengan tadi yang disebutkan Bang Hekal tadi. Kalau tadi kita menyimak, apa yang didapatkan dari ibu tadi kata Bang Hekal? Kayak rasa simpatinya. Bang Hekal boleh. Simpati, empati, rasa kasih. Artinya segala sesuatu yang bersifat emosional dia dapatkan dari ibu. Dan itu ternyata adalah inti kehidupan. Inti dari kehidupan itu adalah afektif, bukan kognitif, bukan psikomotorik. Nah, pendidikan kita hari ini kan agak terjebak dalam kognitif dan psikomotorik ini. Afektif jarang dipegang kan. Nah, itu bagian dari ibu itu. Nah, itu sebabnya pada zaman-zaman Rasulullah itu banyak keluarga-keluarga yang ditinggal ayahnya berbulan-bulan. Ibunya yang menjadi single parent, yang menjadi langsung ayah dan ibu juga ya? Ibunya. Tapi mereka cukup kompeten untuk itu. Kenapa? Karena dari awal memang mereka disiapkan. Itu yang disebut oleh Rasulullah tadi, pilih yang ada agamanya. Karena itu dia bisa menjadi ayah dalam saat yang sama. Nah, jadi prosesnya nggak sesederhana yang kita bayangkan bahwa punya anak langsung beli buku parenting. Benar Pak Ustadz. Jadi saya beberapa kali ngisi seminar parenting. Jadi ditanya oleh para jamaah peserta, apa tips parenting terbaik? Jawaban saya selalu sama. Tidak ada buku parenting terbaik untuk Anda. Andalah penulis buku parenting untuk anak Anda. Karena setiap anak unik, setiap anak ada parentingnya. Bahkan anak dari keluarga yang sama. Saya punya anak 3. Tiga-tiganya punya mental, punya sikap, punya sisi psikologis yang beda. Tiga-tiganya. Sehingga kita sudah harus sangat kreatif untuk menulis buku yang berbeda untuk 3 orang mereka. Iya benar-benar. Tapi itu tadi di awal kita akan sangat tertolong kalau kita attach. Tadi kan disebut attachment ya. Attachment tadi. Saya malah mau bicara attachment yang lebih tinggi lagi. Kalau kita attach kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua jadi mudah. Iya benar. Semua jadi mudah. Nah, anak kalau seandainya anak mau dan anak mau diarahkan dan sebagainya, dia ter-attach juga kepada Allah, semua jadi mudah. Karena hitung-hitungan dunia tadi nggak dapet ya, nggak diperlukan. Iya. Perbandingan dunia tadi, kenapa ayah dia begini, kenapa aku enggak, misalnya kan, itu nggak perlu ada. Nah, orang tua juga gitu. Kenapa anak orang lain gini, anakku kok enggak? Ya. Jadi itulah yang tadi stoik tadi ya. Iya benar. Masuk ke situ. Tapi dimulai tetap dari agama. Saya yakin banget kalau agama diimplementasikan dengan benar, problem solve. Makanya di penjelasan agama itu bukan hanya penjelasan kayak cara-cara fikih aja ya, tapi lebih ke ideologi, filosofinya sebenarnya Ustadz ya. Kayak yang tadi Ustadz bilang, memilih ibu kan kita taunya pilih dari yang kaya, yang perintahnya adalah agama. Kita cuma tahu selapis itu aja. Tapi jauh ke depannya kita nggak ngerti gitu. Ternyata ini untuk nge-backup yang kondisi-kondisi yang Pak Hekal tadi bilang, ketika sosok ayahnya tidak ada di rumah, si ibu ini yang akan membackup gitu. Gitu ya kurang lebih ya Ustadz Ilham. Kita kan manusia itu kan punya filter emosi dari Tuhan gitu ya. Dan itu sehat semua. Ego itu sedih, senang, kecewa, nggak apa-apa. Bagaimana normal ya? Normal.